Shalom, selamat malam para sahabat GPIB. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Siska Panambunan Lumenon. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Shalom Monang Maning di Denpasar selaku Ketua Majelis Jemaat. Kita patut mengucap syukur kepada Allah sebelum kita masuk dalam pembaringan, karena Tuhan telah menyertai kita mulai dari bangun pagi sampai malam hari ini. Maka rasa syukur kita nyatakan melalui kesediaan hati, pikiran, dan pendengaran kita untuk Tuhan berbicara pada malam hari ini. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan, mulai dari bangun pagi sampai malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami datang kepadamu merendahkan diri. Rasa syukur bukan hanya sebatas kata yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu, tapi rasa syukur juga kami nyatakan melalui kesediaan hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk Tuhan berbicara malam ini. Maka sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon ampuni kami agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami teks Alkitab yang akan kami baca. Di dalam nama Yesus, firman yang menjadi manusia, kami siap untuk mendengar. Amin. Sahabat Night Call GPIB, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 6 Februari, sesuai dengan Sabda Bina Umat bacaan malam hari, terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-14 sampai 29, yang menyatakan dalam edisi terjemahan Alkitab Baru yang kedua, firman Tuhan tertulis, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretak, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami."
Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. Hai engkau roh jahat itu hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, tetapi kita lebih berbahagia ketika kita dapat menjadi pelaku firman. Para sahabat Night Call GPIB dimanapun saudara berada. Malam hari ini, sebelum kita beristirahat, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita kembali diajak untuk merefleksikan kehidupan kita sepanjang hari ini. Yang pertama, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan di sepanjang hari ini. Maka pertanyaannya, sudahkah kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh? Ataukah banyak hal yang telah kita kerjakan yang sebenarnya memperlihatkan bahwa apa yang kita lakukan tidak dengan sungguh-sungguh, sehingga ada begitu banyak kegagalan yang kita alami. Namun malam ini kita mau bercermin bahwa setiap hal yang kita kerjakan tidak selalu semuanya akan berhasil. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan perjuangan yang besar dan juga harus ditopang dengan doa. Karena itu ketika kita mengalami kegagalan, melalui firman saat ini kita kembali diingatkan. Yang harus kita lakukan, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga kembali diingatkan bahwa di dalam hidup ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan. Kita mau belajar dari seseorang yang memiliki anak. Dan seseorang ini adalah seorang ayah yang ingin supaya anak yang dia miliki itu sembuh. Karena itu dia datang kepada Allah, kepada Yesus, memohon pertolongan Yesus. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia betul-betul percaya dan menyerahkan apa yang menjadi harapannya kepada Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang diharapkan dari Yesus, ia dapatkan. Ia percaya melalui Yesus anaknya akan disembuhkan. Bapak Ibu, para sahabat Night Call GPIB. Dari poin yang kedua ini kita mau belajar tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang
mungkin saja kita alami sepanjang hari ini. Kita belajar untuk mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan yang pasti, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan yang berasal dari Dia. Dan Dia akan membebaskan kita dari setiap hal yang membelenggu perasaan kita, pikiran kita, yang tentunya selama ini membebani hidup kita. Dari dua hal yang saya dapatkan dan saya refleksikan pada malam ini, dan kemudian saya bagikan kepada sahabat Night Call GPIB, maka malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita ketika kita beristirahat. Tapi dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita percaya ketika malam hari ini kita akan beristirahat, maka esok Tuhan akan membangunkan kita di pagi yang indah untuk kembali melanjutkan kehidupan yang masih Dia percayakan kepada kita. Dan ketika kita memang diizinkan untuk kembali hidup di dalam dunia ini, maka kita akan kembali menyerahkan hidup kita kepadanya. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami kembali diajarkan untuk menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami memperoleh keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus. Ampuni kami jika di sepanjang hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan ajarkan kami untuk terus merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkau Allah yang mengampuni dan menyelamatkan. Dan di dalam kami merendahkan diri di hadapan-Mu, biarlah kami selalu memiliki pengharapan. Karena hidup bersama dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kami serahkan peristirahatan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya hidup kami ada dalam kendali-Mu. Dan biarlah peristirahatan kami dijaga oleh Tuhan. Sehingga dalam peristirahatan kami kembali merasakan cinta dan kasih. Kami menyerahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, hanya ke dalam tangan kasih Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam sahabat Night Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Selamat datang di tempat pembinaan kami, Gereja Bina Lawang, tempat pembinaan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Hari ini kami menyambut MPH PGI yang akan melaksanakan sidang di gedung Gereja Bina Lawang. Dan kami menyambut seluruh peserta untuk melaksanakan sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI dan akan dilakukan di Hotel Agro Kusumo Wisata di Batu Malang. Tempat ini menjadi tempat yang terbuka untuk semua dapat menikmatinya. Selamat bersidang dan sukseskan berada di rumah PGI. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI 2025 adalah momen strategis untuk menentukan arah pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Dengan tuan dan nyonya rumah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tempatnya di Kota Batu, Malang, 7-11 Februari 2025, MPL PGI akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami mengundang seluruh peserta untuk hadir dalam semangat oikumene dan komitmen melayani. Mari dukung dan doakan sidang MPL PGI 2025. Tuhan memberkati pelayanan kita semua.